Apapun keadaan kita, ingat, jangan lupa bahagia. Haleluya. Saya mau selalu mengingatkan kita agar beribadahlah kepada Tuhan dengan cara dan dengan sikap yang benar. Biarlah ibadah kita menjadi ibadah yang menyenangkan hati Tuhan. Mari kita berdoa menyerahkan ibadah kita ke dalam tangan Tuhan. Kita berdoa. Bapa, kami datang kepadamu, kami menaikkan pujian dan syukur kami buat kasih dan anugerah-Mu atas kami. Lewat pertemuan ibadah ini, kami bertekad untuk hanya mau menyenangkan, mau menyukakan akan hati-Mu ya Bapa. Kuduskanlah kami ya Bapa, layakkan kami untuk beribadah kepadamu. Dan biarlah kiranya ibadah kami ini, dari awal sampai pada akhirnya, jadi dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya bahwa kita semuanya ada sampai pada hari ini, kita dalam keadaan sehat baik adanya, semua karena kebaikan Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan. Dan oleh karena itu biarlah pada hari ini kita juga mau datang kepada Tuhan, mempersiapkan hati kita untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan, dengan memuji-muji nama Tuhan, dengan menyembah Tuhan. Karena hanya Dialah yang menjadi tempat perlindungan kita dan kekuatan kita. Ketika badai menerpa dalam hidup kita, Dia selalu ada untuk melindungi kita. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan,
menyertai kami Bapa. Engkaulah perlindungan bagi setiap kami Yesus. Sekalipun badai tofan menerpa dalam hidup kami, tapi kami percaya Tuhan Kau ada bersama-sama dengan kami dan memberikan kami kekuatan. Terima kasih Yesus buat kekuatan yang Kau berikan bagi kami melewati hari-hari hidup kami. Tangan kasih-Mu tak pernah lepas dari kami Tuhan. Kami percaya hanya pada-Mu Yesus Tuhan Juru Selamat kami. Allah yang hidup, Allah yang perkasa, dahsyat dan luar biasa. Engkaulah Allah yang sanggup memulihkan setiap kami Tuhan. Hanya Engkau Tuhan Allah yang sanggup memberkati kehidupan kami. Dan kami percaya di dalam nama-Mu Yesus ada kuasa Tuhan. Haleluya. Kami percaya Tuhan hanya kepada-Mu. Aku percaya Tuhanku aja, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Lagi katakan dengan iman. Aku percaya Tuhanku kami percaya Tuhan Engkau adalah Tuhan kami yang ajaib dan Kau siap turun tangan untuk memulihkan setiap kami dan memberkati kami Bapa. Percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan Kau turun tangan memulihkanku. Kau turun tangan memberkatiku. Kami percaya Tuhan itu terjadi di dalam kehendak bagi setiap kami Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Haleluya. Kita akan melakukan firman Tuhan yang dibawakan oleh hamba-Nya Bapak Pendeta Yohanes Patiasina. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam pertemuan ibadah kita di minggu ini. Sebelumnya mari kita satukan hati dalam doa, kita berdoa. Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, saat ini kami datang kepadamu, mohon bimbingan dan pimpinan Roh Kudus saat kami membaca dan merenungkan firman Tuhan, agar bagian firman Tuhan yang sebentar akan kami baca renungkan tidak berlalu dengan sia-sia. Mari berbicara bagi kami, sebab kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan dalam pertemuan ibadah kita di minggu ini dari 1 Tawarik pasal 28 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-10. 1 Tawarik pasal 28 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-10. Saat saya membacakannya, Bapak Ibu Saudara bisa ikut di Alkitab masing-masing. 1 Tawarik pasal 28
ayat 9 dan ayat yang ke-10. Demikianlah firman Tuhan. Dan engkau, anakku Salomo, kenalah Allahnya ayahmu, dan beribadalah kepadanya dengan tulus ikhlas dan dengan rela hati. Sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Jika engkau mencari Dia, maka Ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi jika engkau meninggalkan Dia, maka Ia akan membuang engkau untuk selamanya. Camkanlah sekarang, sebab Tuhan telah memilih engkau untuk mendirikan sebuah rumah menjadi tempat kudus. Kuatkanlah hatimu dan lakukanlah itu. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita. Berbahagialah setiap kita yang membaca merenungkan firman dan melakukan dalam kehidupan tiap-tiap hari. Puji Tuhan. Apa kabar semuanya? Ya, biarlah kita semua tetap ada dalam keadaan baik-baik dan sehat. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang baru saja kita baca adalah merupakan ucapan atau permintaan terakhir Daud sebelum ia meninggal. Sebelum Daud meninggal, ia mengumpulkan semua rakyatnya, bangsa Israel, termasuk keluarganya. Dan pada saat semua sudah berkumpul, Daud berpesan. Pertama, disampaikan kepada rakyat yang telah berkumpul. Dan perkataan pesan terakhir kedua dikhususkan untuk Salomo anaknya. Dan saat ini kita akan secara khusus memperhatikan pesan terakhir Daud kepada Salomo anaknya. Dan kesimpulan awal saya berkaitan dengan pesan terakhir seseorang yang mau meninggal. Pertama, apa yang dipesankan atau apa yang dilakukan seseorang sebelum ia meninggal dapat memberikan gambaran tentang siapa dia yang sesungguhnya. Kadang kita kemudian baru tahu siapa seseorang yang sesungguhnya pada saat orang itu mau meninggal. Dan itu kadang melalui ucapan-ucapan terakhirnya atau melalui apa yang dilakukan saat-saat terakhir sebelum ia meninggal. Ya, ada cerita, mungkin Bapak Ibu Saudara pernah membacakannya atau mendengar cerita ini. Ada seorang bapak yang sudah mau meninggal, kemudian dia panggil istrinya dan berkata, "Ma, Papa minta maaf. Sebenarnya selain anak-anak kita, ada juga anak Papa yang lain. Mama masih ingat Sukina, ya pembantu kita yang dulu itu. Anaknya itu sebenarnya anak Papa juga." "Oh iya, Mama sudah tahu itu," kata istrinya. "Oh, Mama sudah tahu ya? Ya, ampuni Papa, Ma." "Oh iya, kemarin Sukina ada datang jenguk Papa, tetapi waktu Sukina datang, Papa lagi tidur. Dan pada waktu dia datang, dia sudah cerita semuanya. Karena itu, obat atau kapsul yang tadi Papa minum itu sebenarnya isinya adalah racun. Selamat jalan ya, Pak. Ya, selamat jalan dengan tenang." Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kadang ada orang yang seperti itu, yang kemudian membuat banyak orang kecewa, keluarganya kecewa, teman-temannya kecewa, para pengikutnya kecewa, karena berkaitan dengan ucapan-ucapan terakhirnya atau apa yang dilakukannya saat-saat terakhir sebelum ia meninggal, yang sekaligus memberikan gambaran tentang siapa dia sesungguhnya, yang ternyata tidak seperti yang kita ketahui selama ini. Yang kedua, kesimpulan saya kedua berkaitan dengan pesan-pesan terakhir seseorang. Ya, pesan terakhir seseorang yang mau meninggal biasanya merupakan hal-hal yang penting dan bukan hal-hal sepele. Saya kira tidak ada orang yang mau meninggal lalu ia panggil keluarganya dan berkata, "Nanti kalau Papa sudah tidak ada, jangan lupa halaman rumah itu selalu dibersihkan." Ya,
Jangan lupa sering-seringlah bersihkan kipas angin. Jangan lupa matikan lampu kalau mau tidur dan lain-lain. Karena itu tadi saya katakan pesan-pesan terakhir seseorang yang mau meninggal biasanya merupakan hal-hal penting dan bukan hal-hal sepele seperti yang saya baru saja katakan tadi. Karena itu penting, maka apa yang dikatakannya harus diperhatikan dan dilakukan demi untuk kepentingan orang yang menerima pesan itu. Sehubungan dengan itu, maka pada saat ini saya ajak kita untuk merenungkan teks firman Tuhan ya, yang baru saja kita baca dengan tema pesan terakhir. Pesan terakhir bertolak dari pesan terakhir Daud, khususnya bagi Salomo. Apa pesan terakhir Daud kepada Salomo? Kalau kita perhatikan di dalam pembacaan kita tadi, khususnya pada ayat yang ke-9. Ya, pada ayat yang ke-9 dikatakan demikian, dan engkau anakku Salomo, kenallah Allahnya ayahmu dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan dengan rela hati. Sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita dan seterusnya. Terjemahan yang lain berkata, Salomo anakku, usahakanlah agar engkau mengenal Allah nenek moyangmu, beribadahlah kepadanya dan layanilah dia dengan hati yang bersih dan tulus. Karena Tuhan melihat keadaan setiap hati dan seterusnya. Perhatikan, dari ayat yang ke-9 ini, isi pesan terakhir Daud, ucapan terakhir Daud kepada Salomo. Paling tidak kita menemukan ada dua pesan terakhir yang disampaikan oleh Daud ya, kepada Salomo anaknya. Yang pertama, kenallah Allahnya ayahmu. Lalu yang kedua, beribadahlah kepada Tuhan dengan tulus ikhlas dan dengan rela hati. Bapak saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, yang menarik ialah bahwa pesan terakhir Daud ini tidak lahir dari keinginan ya seorang ayah kepada anaknya, bahkan tidak lahir dari ambisi pribadi Daud, tetapi karena mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan atas Salomo, bahwa Tuhan telah memilih dan menetapkan Salomo. Ayat yang ke-10 bisa kita bandingkan di 1 Tawarik pasal 22. Paling tidak ya ada dua hal yang tadi saya sudah sampaikan yang akan kita coba renungkan ke depan. Ya, dua hal yang berkaitan dengan pesan terakhir Daud kepada Salomo. Bapak saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pesan pertama, apa yang dipesankan Daud, apa yang disampaikan Daud kepada Salomo anaknya sebelum dia meninggal. Daud berkata, kenallah Allahnya ayahmu. Kenallah Allahnya ayahmu. Terjemahan yang lain berkata, usahakanlah mengenal Allah. Berusahalah dengan sungguh-sungguh untuk mengenal Tuhan. Pertanyaannya, apakah Salomo belum mengenal Allah? Kalau belum mengenal, kepada siapa selama ini dia beribadah? Atau apakah yang menjadi tujuan Daud dengan berkata, kenallah Allah ayahmu? Mengenal Allah, mengenal Tuhan yang kita sembah adalah hal utama bagi setiap orang Kristen. Alkitab berkata di dalam Daniel pasal 11 ayat 32. Daniel pasal 11 ayat 32 dikatakan demikian, tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Perhatikan, umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat. Pribadi yang mengenal Tuhan yang dia sembah akan tetap kuat, tidak mudah terpengaruh dengan ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ya, ia tetap kuat, tidak mudah digoncangkan oleh apapun yang menjadi pergumulan, persoalan, masalah yang diizinkan terjadi dalam kehidupannya. Perhatikan, umat yang mengenal Allahnya, Alkitab berkata akan tetap kuat.
Demikian juga di dalam Hosea pasal 4 ayat yang ke-6. Hosea pasal 4 ayat yang ke-6, kalimat awal berkata, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena itu penting sekali kita memiliki pengenalan akan Tuhan yang kita percayai. Karena itu, ya kata Paulus dalam Filipi pasal 3 ayat 10, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di tahun 80-an, waktu itu saya adalah pelayan sekolah minggu untuk kelas remaja. Dalam suatu pertemuan saya kemudian dekati ada seorang pemuda yang juga guru sekolah minggu yang panjang sekali rambutnya. Awalnya saya hanya iseng-iseng, mau bercanda. Ya, dengan berkata kepadanya, cukurlah rambutmu. Tidak baik kita guru sekolah minggu berambut panjang atau gondrong. Cukurlah. Ya, namun kemudian saya dikagetkan dengan jawabannya. Saudara tahu apa jawabannya? Dia berkata, Yesus aja gondrong. Kemudian dia lanjut dengan mengutip ayat Alkitab. Dia berkata, kita wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Itu ada di 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6. Wow, ini luar biasa. Tapi saudara, saya mau katakan, inilah bahayanya kalau pengenalan kita akan Tuhan ya hanya sebatas gambar di dinding. Sesudah itu, ya sesudah percakapan itu, sesudah jawabannya tadi, saya pun berkata kepadanya, kalau mau jadi sama seperti Yesus, jangan hanya rambut yang dipanjangkan, ya hidung itu juga harus dipanjangkan. Karena setahu saya, ya Yesus mancung hidungnya. Ya, puji Tuhan. Ya, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mengenal Allah adalah hal yang utama bagi seorang Kristen. Kita harus mengenal dengan pasti pribadi Tuhan dan apa yang menjadi kehendaknya bagi setiap kita umatnya. Dan bukan sekedar ya mengetahui Yesus, pengenalan akan Tuhan sebatas gambar di dinding. Saya mencoba mengutip ya apa yang dikatakan dalam khotbah minggu kemarin yang disampaikan oleh Bapak Jefferson Bolling dengan mengutip pernyataan Rick Warren. Ya, Rick Warren dalam tulisannya yang dikutip oleh Pak Jefferson Bolling di khotbah minggu kemarin dengan berkata, ada satu bahaya besar di dalam jemaat. Bahaya itu adalah orang makin aktif di dalam Tuhan tetapi tidak mengenal Tuhan. Orang makin giat dalam pekerjaan Tuhan tetapi tidak mengenal Tuhan. Orang makin banyak terlibat dalam pekerjaan Tuhan tetapi tidak mengenal Tuhan yang ia percayai. Persoalannya sekarang, ada banyak orang Kristen yang kalau ditanya, ngakunya kenal Tuhan, mengenal Allah, tetapi apakah demikian? Saya ajak kita untuk merenungkan beberapa ayat firman Tuhan yang memberikan kepada kita gambaran tentang orang yang mengenal Tuhan, sehingga kita tidak hanya mengaku, tetapi tidak terbukti. Bukti seseorang mengenal Tuhan, mengenal Allah. Ya. Bukti pertama, bukti Alkitab yang orang yang mengenal Tuhan dikatakan dalam 1 Yohanes 2 ayat 3 sampai dengan ayat yang keempat. Ya, 1 Yohanes 2 ayat 3 berkata, ya, dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Ayat 4, barang siapa berkata, aku mengenal Dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Terjemahan lain berkata, ya ada terjemahan lain, orang mungkin berkata, saya orang Kristen, tetapi apabila ia tidak menjalankan kehendak Kristus, ia seorang pendusta. Perhatikan dengan baik. Alkitab sangat jelas menyatakan, jika seseorang berkata, saya seorang Kristen,
saya mengenal Tuhan. Tetapi apabila ia tidak melakukan kehendak Kristus, tidak melakukan firman Tuhan, Alkitab berkata ia adalah seorang pendusta. Seorang yang mengenal Allah adalah orang yang menuruti, melakukan perintah-perintah Tuhan, melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya. Oleh karena itu tidak heran kalau Rick Warren menyatakan bahwa itu merupakan bahaya besar di dalam jemaat, dalam gereja. Bahaya itu adalah orang makin aktif di dalam Tuhan tetapi tidak mengenal Tuhan. Artinya aktif di dalam Tuhan tetapi terus hidup di dalam dosa. Orang makin giat dalam pekerjaan Tuhan tetapi terus hidup di dalam dosa. Orang makin banyak terlibat dalam pekerjaan Tuhan tetapi mereka yang banyak itu terus hidup dalam dosa. Bapak saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bukti yang kedua, bukti Alkitab seseorang mengenal Tuhan. Dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-8. Demikianlah firman Tuhan, 1 Yohanes 4 ayat 8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Terjemahan yang lain untuk ayat ini, tetapi jikalau seorang tidak mengasihi, hal itu menyatakan bahwa ia tidak mengenal Allah, sebab Allah itu kasih. Perhatikan Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bukankah Alkitab begitu jelas menyatakan bahwa orang yang mengenal Tuhan, orang itu hidup di dalam kasih. Dan apabila ada seseorang yang ngaku-ngaku mengenal Tuhan tetapi tidak hidup di dalam kasih, sebenarnya orang itu adalah pendusta. Hidup dalam kasih, hidup dalam saling mengasihi adalah bukti bahwa kita mengenal Tuhan. Adalah bukti bahwa kita adalah seorang Kristen. Adalah bukti bahwa kita adalah murid Yesus. Yohanes pasal 13 ayat 34 sampai dengan ayat yang ke-35. Yohanes 13 ayat 34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Kamu harus saling mengasihi. Ayat 35. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Bagaimana orang bisa tahu kita murid Yesus? Bagaimana orang bisa tahu kita orang Kristen? Ya, Alkitab dengan jelas berkata, kalau kita hidup saling mengasihi satu terhadap yang lain. Berbicara tentang hidup di dalam kasih, Alkitab pun berkata di dalam 1 Yohanes 4 ayat 20 sampai dengan ayat yang ke-21. 1 Yohanes 4 ayat 20 sampai dengan ayat yang ke-21. Ayat 20, jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Ayat 21, dan perintah ini kita terima dari dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Bukankah ini sangat jelas bagi kita? Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mengenal Allah juga berbicara tentang hubungan. Ya, hubungan artinya orang yang memiliki keintiman hubungan dengan Tuhan di dalam kehidupannya. Ya, jadi selain apa yang saya sudah maksudkan tadi, mengenal Allah, itulah yang berbicara tentang pelaku firman atau melakukan firman dalam kehidupan tiap-tiap hari. Mengenal Allah itu berbicara tentang hidup di dalam kasih satu terhadap yang lain. Tetapi mengenal Allah juga berbicara tentang keintiman, ya, hubungan dengan Tuhan dalam kehidupan seseorang. Hal ini ditandai dengan hati yang selalu melekat kepada Tuhan. Ya, tentunya diawali dengan pertobatan, kelahiran kembali, yaitu penyelesaian segala dosa dengan datang pada Tuhan Yesus
yang kemudian berlanjut dengan membuka hati menerima Yesus secara pribadi dan membangun hubungan pribadi dalam pembacaan firman Tuhan dan doa, perenungan firman Tuhan dan doa yang dilakukan secara teratur dalam kehidupan tiap-tiap hari. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pesan yang pertama tadi yaitu tentang mengenal Allah. Dan kita sampai kepada pesan yang kedua dari Daud kepada Salomo anaknya, yaitu berkaitan dengan hal beribadah kepada Tuhan. Dalam hal beribadah, Daud berkata kepada Salomo, kalau beribadah kepada Tuhan, beribadahlah dengan tulus ikhlas dan dengan rela hati. Perhatikan pembacaan kita tadi, Alkitab dengan jelas berkata, saya baca sekali lagi untuk kita, 1 Tawarik 28 ayat 9, dikatakan demikian, dan engkau anakku Salomo, kenalah Allahnya ayahmu. Lalu yang kedua tadi, yang pertama kenalah Allahnya ayahmu, dan yang kedua, beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan dengan rela hati. Kenapa kita harus beribadah kepada Allah, kepada Tuhan dengan tulus ikhlas dan dengan rela hati? Sebab firman Tuhan katakan, sebab Tuhan menyelidiki segala hati. Karena itu kita harus beribadah dengan sikap hati yang benar, agar ibadah kita tidak sia-sia. Kata dengan tulus ikhlas dan dengan rela hati dalam ayat ini menyatakan, kalau beribadah dengan sungguh-sungguh, dengan jujur, dengan tidak berpura-pura, dengan rela hati, bukan karena terpaksa. Karena itu dalam hal beribadah, sekalipun kita sampai saat ini masih beribadah di rumah, saya dorong kita supaya dalam hal beribadah, mari kita belajar untuk beribadah dengan segenap hati, beribadah dengan sungguh-sungguh, bukan karena keterpaksaan. Sebab Tuhan menyelidiki hati kita pada saat kita beribadah. Apakah kita beribadah dengan sungguh-sungguh atau tidak dengan sungguh-sungguh? Beribadahlah dengan hati yang benar, beribadahlah dengan rela hati, dengan senang hati. Jangan karena keterpaksaan atau kadang harus dipaksa-paksa dulu baru mau beribadah. Harus dari kesadaran diri sendiri. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana dengan ibadah kita selama ini? Saya mau akhiri khotbah saya ini dengan mengajak kita memperhatikan ayat yang ke-10 secara khusus dari pembacaan kita tadi. Dikatakan demikian dalam ayat 10 dari 1 Tawarik tadi, Tawarik pasal 28, dikatakan demikian, camkanlah sekarang, atau pikirkan hal ini dengan serius. Apa yang harus dipikirkan? Sebab Tuhan telah memilih engkau untuk mendirikan sebuah rumah menjadi tempat kudus. Kuatkanlah hatimu dan lakukanlah itu. Perhatikan, dikatakan camkanlah, pikirkanlah hal ini dengan serius dan sungguh-sungguh. Jadi bukan sekedar dengar apa yang sudah Daud katakan tadi tentang mengenal Allah, tentang hal beribadah. Bukan sekedar dengar, tetapi setelah engkau mendengar hal itu, pikirkan hal itu dengan serius, pikirkan hal itu dengan sungguh-sungguh. Sebab Tuhan telah memilih engkau. Lakukanlah itu, kata Daud kepada Salomo. Sebagai orang pilihan Tuhan, saatnya untuk memikirkan dengan serius, yaitu untuk mau mengenal Tuhan lebih lagi, dalam pengertian menjadi pelaku-pelaku firman, dan bukan hanya mendengar, dan hidup dalam kasih Tuhan, saling mengasihi satu dengan yang lain, dan bukan hidup dalam kebencian. Alkitab berkata dalam Yakobus pasal 1 ayat 22, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya mendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Yakobus 1 ayat 22, sekali lagi saya baca. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman
dan bukan hanya mendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Ada banyak orang Kristen yang tanpa sadar menipu dirinya sendiri, karena hanya mendengar firman tetapi tidak pernah melakukan firman dalam kehidupannya tiap-tiap hari. Demikian juga kita sebagai orang-orang pilihan Tuhan, saatnya untuk memikirkan dengan serius, apakah selama ini dalam hal beribadah kepada Tuhan saya sudah beribadah dengan benar, beribadah dalam ketulusan, beribadah dalam kejujuran, beribadah dengan sungguh-sungguh dan dengan sikap hati yang benar. Saya berdoa supaya ini menjadi hal yang serius untuk menjadi perenungan kita, dan bukan hanya berhenti untuk perenungan sampai kepada untuk mengerti, tetapi hendaknya itu dilakukan dalam kehidupan kita tiap-tiap hari, yaitu berkaitan dengan nasihat Daud kepada Salomo dalam hal pengenalan akan Tuhan. Hendaknya kita menjadi pelaku-pelaku firman dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Pertanyaannya, dalam kehidupan kekristenan kita sampai saat ini, apakah kita sudah menjadi pelaku firman? Apakah kita sudah hidup di dalam kasih satu terhadap yang lain sebagai ekspresi sikap cara hidup murid-murid Yesus, orang percaya atau orang yang mengenal dengan baik akan Tuhan? Dan hal yang kedua, sehubungan dengan hal beribadah, hendaknya kita dengan serius mencoba untuk mengevaluasi diri kita sendiri sampai saat ini dalam hal beribadah kepada Tuhan. Sudahkah saya beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, beribadah kepada Tuhan dengan cara yang benar, beribadah kepada Tuhan dalam kejujuran, dalam ketulusan, dengan motivasi yang benar? Hanya kepada Tuhan sajalah saya beribadah, dan tidak ada punya tujuan-tujuan lain pada waktu saya beribadah kepada Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus Kristus menyertai, menolong dan memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, saat ini kami datang kepadamu menaikkan pujian, syukur dan terima kasih untuk firman Tuhan yang kembali lagi mengingatkan kami, supaya dalam kehidupan ini kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman dalam kehidupan kami hari lepas hari, hidup dalam kasih satu terhadap yang lain. Ampuni kami jikalau selama ini kami belum bisa hidup dalam kasih, belum bisa hidup mengasihi satu dengan yang lain. Sebaliknya di dalam hati kami ada kebencian, ada amarah, ada ketidaksenangan satu terhadap yang lain. Tuhan, ampuni kami. Kami mau belajar untuk melakukan firman, mau belajar hidup sesuai dengan firman Tuhan, yaitu hidup di dalam kasih. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Demikian juga dalam hal beribadah. Tuhan, tolong kami supaya biarlah kami mau beribadah dengan sungguh-sungguh. Saatnya untuk kami beribadah dalam kejujuran, beribadah dengan sikap hati yang benar, tidak asal-asal beribadah. Tuhan, ampuni kami jikalau selama ini Tuhan dapati kami gagal dalam hal beribadah. Ampuni kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Sebentar kami akan memberi persembahan sebagai tanda syukur kami kepadamu. Tuhan, sucikan, kuduskan, urapi dan berkati persembahan yang akan kami berikan, dan biarlah itu dapat dipakai, digunakan secara khusus dalam memberikan bantuan ekonomi kepada setiap mereka yang mengalami kesulitan ekonomi dampak dari COVID-19. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah namamu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Sekarang kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Dan biarlah mulut bibir kita tetap mengatakan bahwa Tuhan Yesus Engkau sungguh baik, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Katakan hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik.
sudah berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Mari sama-sama katakan, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Haleluya. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Katakan dari selama-lamanya, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Untuk selama-lamanya kami katakan Tuhan Yesus baik. Kami percaya Tuhan, Engkau baik Bapa, dan kasih-Mu tidak pernah berubah, dulu sekarang sampai selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengakhiri pertemuan ibadah kita pada saat ini. Kita bangkit berdiri dan mari kita satukan hati dalam doa. Kita berdoa. Ajaib dan perkasa Engkau ya Tuhan, sesungguhnya tidak ada yang sama seperti Engkau. Kami bangga menjadi umat kepunyaan-Mu. Kami sungguh sangat bersyukur dan berterima kasih di mana Engkau telah memimpin dan memberkati kami melalui ibadah ini. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, angkatlah kedua belah tangan-Mu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya engkau senantiasa ada dalam keadaan baik-baik dan sehat. Penyertaan dan perlindungan Tuhan akan menjadi bagianmu kemanapun engkau pergi dan dimanapun engkau berada. Dan biarlah kiranya segala sesuatu yang dilakukan dengan tanganmu berkaitan dengan usaha dan pekerjaanmu yang dilakukan dengan mengandalkan Tuhan akan dibuat Tuhan berhasil. Damai sejahtera Tuhan menyertai engkau senantiasa dari sekarang ini bahkan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya sama-sama katakan amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Salam sehat, tetap semangat. Tuhan memberkati. Amin. Selama masa pandemi COVID-19 ini, kegiatan sepekan tetap rutin dilakukan melalui Zoom Meeting aplikasi. Doa bersama Sabtu jam 4 sore, ibadah tengah minggu Kamis jam 7 malam, Teens Eklesia hari Rabu jam 7 malam, Satayut Eklesia Sabtu jam 7 malam. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk bergabung beribadah bersama kami, dapat menghubungi melalui WhatsApp kontak person yang tertera agar mendapatkan meeting ID dan password. Tuhan Yesus memberkati.